Shalom. 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 Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kita mengucap syukur untuk kesehatan, kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang masih Tuhan berikan bagi kita. Mengawali persekutuan kita di sore hari ini, ibadah kita di sore hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa.
Bersyukur
bersyukur kami Tuhan, karena begitu banyak hal yang Kau izinkan pada kami. Kami tahu Tuhan, setiap apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami tidak akan pernah gagal, baik itu karena apapun yang kami lakukan. Karena kami tahu apa yang Kau rancangkan tetap akan terjadi bagi kami, dan kami tahu itu semua mendatangkan
kami bersyukur untuk setiap hal yang berbuat Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami. Bahkan untuk setiap hal yang terjadi di luar dugaan kami Tuhan, kami mau bersyukur untuk itu semua, karena kami tahu rancangan Tuhan indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami akan melanjutkan ibadah kami pada sore hari ini. Kami mohon kuasa Tuhan melingkupi setiap kami, baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing yang mengikutinya secara online. Engkau tolong Tuhan jamah hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memuji mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong setiap kami Tuhan Yesus, mampukan setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah setiap doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita masih terus memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian oleh darah anak domba dengan penuh sukacita, dengan senyum, dengan gembira. Silakan lihat sampai kiri kanannya, diberikan senyuman dulu sebagai umpan supaya bisa tersenyum untuk selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita akan menyanyikan pujian oleh darah anak domba.
Biarlah mendengar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian dengan saya, Pak. Kita percaya bahwa firman Tuhan selalu menyertai kita untuk kita melakukan dalam kehidupan kita. Berkata kau besertaku,
bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami sadar Tuhan, sampai hari ini Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau Tuhan yang melindungi kehidupan kami, Engkau yang selalu menjaga dalam setiap kondisi kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup, maka kami datang ke tempat ini Tuhan, dan juga beberapa sidang jemaat-Mu yang beribadah di dalam rumah demi rumah, karena kami sadar kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan belas kasihan yang daripada-Mu. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami, dengan kerendahan diri kami, karena kami adalah hamba-Mu Tuhan. Kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya yang Kau berikan dalam kehidupan kami, buat segalanya yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Biarlah segalanya Tuhan tidak membuat kami menjadi lupa diri, tetapi kami ingat bahwa semuanya kami harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menjadi bekal buat kehidupan kami, firman-Mu Tuhan yang membuka pengetahuan kami, untuk kami selalu dan selalu setia kepadamu, untuk selalu dan selalu kami taat kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebab Engkau memimpin kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang benar. Sebab Engkau memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Kau Tuhan yang turun campur tangan, jawab Tuhan lidah bibir hamba-Mu. Biarlah dalam setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan, kami mendengarkan bersama-sama, kami membaca bersama-sama, dan terlebih lagi kami belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu Tuhan yang menjadi bekal buat kehidupan kami semua, umat yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu rancangannya yang tidak pernah gagal. Bahwa rancangan Tuhan itu iya dan amin. Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal, Bosnya. Maka dari itu dalam kehidupan kita, kenapa firman Tuhan selalu memimpin, firman Tuhan selalu mengingatkan kehidupan kita untuk taat dan setia. Apapun yang menjadi aktivitas hidup kita, kita tidak menjadi lupa kepada Tuhan, tetapi kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin, saudara. Amin. Ya, karena Tuhan yang memberi kehidupan, karena Tuhan yang memberikan segalanya yang kita saat ini nikmati, yang saat ini kita terima, yang saat ini kita kerjakan, semuanya berasal dari Tuhan. Maka dari itu Tuhan memimpin, Tuhan menyadarkan dalam kehidupan kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Karena segala sesuatunya itu berasal dari Tuhan. Mari kita membuka di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita dapat melihat bahwa rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca secara bergantian, saudara ya. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Judul berikutnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika berpuasa, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kamu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain tidak tahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 sasta saja, dan mereka mendengar suara yang Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan katakanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Ayat 13, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah dia bangkit dari antara. Ya, saudara, kita dapat melihat bahwa satu hal yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini, dan kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwa rancangannya yang tidak pernah gagal. Mengapa saya mengatakan seperti itu, saudara? Kalau kita dapat melihat Danau Galilea atau Danau Tiberias, di mana tempat pertama Yesus memperkenalkan diri. Yesus memilih 4 dari 12 orang muridnya di tempat itu juga, yaitu dari seorang nelayan atau penangkap ikan. Kita dapat melihat rancangan yang tidak pernah gagal. Saat Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya mengalami putus asa. Ya, mereka yang sebenarnya sangat melihat bahwa pribadi Yesus, mereka belum siap untuk Yesus mati di atas kayu salib. Dan saat bangkit pada hari ketiga, mereka tidak mengetahui. Dan kita dapat melihat ketiga kalinya Yesus menyatakan dirinya. Kalau kita dapat melihat, saudara, mengapa dikatakan rancangannya yang tidak pernah gagal? Karena di mana tempat awal Yesus memperkenalkan dirinya, mujizat terjadi. Kalau kita dapat melihat mujizat terjadi seperti apa, saudara? Sama saat mereka sebelum dipilih jadi murid-muridnya, mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu Yesus mengatakan, "Tebarkan jala." Lalu mereka mendapatkan ikan. Dan Yesus berkata, "Mari ikut aku, engkau menjadi penjala manusia." Dan kita dapat melihat saat murid-muridnya mengalami putus asa, saat murid-muridnya kehilangan arah. Karena apa? Mereka anggap, "Aduh, Yesus tidak ada, Yesus mati." Tetapi saat Yesus bangkit pada hari ini, menampakkan diri, mereka percaya. Dan kita dapat melihat, saudara, firman Tuhan yang luar biasa. Kita baca di dalam ayat 6, Yohanes pasal 21 di ayat 6 dikatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka
menyebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena apa saudara? Banyaknya. Satu hal pesan daripada firman Tuhan, saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan bekerja. Amin saudara. Ayat 6 ini mengatakan apa? Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan. Mereka mengikuti, mereka menuruti, mereka melakukan apa yang diperintahkan, dan mereka melihat kuasa Tuhan. Maka dari itu rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Dalam hidup kita harus tetap taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Karena rancangan Tuhan pasti melewati jalan Tuhan yang harus kita lalui. Jalan Tuhan. Kalau kita dapat melihat Via Dolorosa, jalan salib, karena saudara, untuk menebus dosa manusia yang percaya kepada Yesus, Yesus harus melewati jalan siksaan itu. Yesus harus melewati jalan salib. Karena itulah perintah, karena itulah hal yang harus terjadi. Maka dari itu saudara, supaya manusia dapat melihat Yesus yang tidak bersalah disiksa sampai di atas kayu salib, dia tetap tidak mengeluarkan kalimat yang tidak layak, tetapi Yesus tetap mengeluarkan kalimat pengampunan dan pengampunan dan Yesus tetap memberikan kasih. Saat kanan kirinya ada penjahat, Yesus tetap memberikan satu jaminan. Saat salah seorang penjahat itu mengakui kesalahannya, dan salah seorang penjahat itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia mengatakan, jika engkau mau, ajak aku di taman Firdaus. Yesus mengatakan, tidak usah nanti, tapi sekarang itu engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Dan kita dapat melihat saat kita mengakui, kita memperbaiki diri, rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal dalam hidup. Terkadang mengapa rancangan itu gagal atau rancangan itu tidak tergenapi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa seperti itu ya saudara? Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita tidak percaya dengan Tuhan. Ada sebuah kesaksian saudara yang kemarin saya datang saudara di namanya sidang majelis daerah di Mojokerto. Ya. Di situ ada salah satu jemaat dari gereja itu memberikan kesaksian bahwa dia harus bayar harga di tengah-tengah perintisan usahanya. Ya, mungkin saudara sudah itu terkenal di Mojokerto dan beberapa daerah dia membuka cabang namanya Olivia Bakery, di mana dia membuka usaha itu benar-benar dengan bayar harga, mengutamakan Tuhan, menerapkan firman Tuhan. Di tengah-tengah usahanya yang belum berkembang, ada hal yang harus terjadi, yaitu tidak begitu ramai. Karena kita tahu ya saudara, di mana usaha baru pasti ramai. Itu memang di mana-mana seperti itu. Namanya ada sebuah kafe di daerah Sumeneb ini pun masih baru, pasti ramai. Tapi yang membuktikan kafe itu berkualitas atau tempat usaha itu berkualitas saat waktu yang membuktikan. Dan disitulah diizinkan selama 2 bulan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia bingung untuk memberikan, atau istilah kata memberikan gaji, bingung. Di tengah-tengah itu ada sebuah beberapa pelanggan datang baru, ya pelanggan baru memesan 1000 pesanan. Dari 1000 pesanan itu ada sebuah permintaan dari pemesan itu, Pak, kalau bisa nanti notanya dinaikin. Lalu di tengah-tengah 2 bulan ini, kalau sudah dapat orderan 1000 guys, pasti wah senang. Tetapi ada satu hal syaratnya, nota harus ada sebuah pilihan.
dia mengikuti hikmat manusia di dalam dirinya. Hikmat manusia ini ada, saudara, karena kita belajar. Hikmat manusia ada karena kita melakukan pengalaman hidup, baik itu bekerja, baik kita menjadi figur, ya, seorang pemimpin, ya, baik kita menjadi figur seorang pengusaha. Ada pengalaman, itulah hikmat manusia. Hikmat manusianya berkata, waduh, 2 bulan lalu ada orderan 1000, wah, senang. Tapi ada sebuah syarat yang harus dia pikirkan kembali. Lalu dia mengatakan, kalau 1000 pesanan saya akan kerjakan, tetapi kalau saya harus membuat nota itu, saya tidak mau. Dan pemesan ini tidak mau membuat sendiri, harus dari toko itu. Lalu dia mengatakan, gak apa-apa kok Pak, kalau Bapak harus memberikan syarat saya mau menaikkan nota, saya tidak mau. Gak apa-apa, lebih baik saya kehilangan 1000 pesanan daripada saya harus mengiyakan. Waktu itu berjalan tidak mudah, saudara, di tengah-tengah pilihan itu. Lalu di bulan ketiga dia tetap mengalami hal yang sama. Tetapi disitulah waktu Tuhan bekerja. Dari bulan ketiga sampai sekarang beberapa cabang sudah ada 4 yang sudah buka dari Olivia. Dan dia percaya bahwa saat kita melakukan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Memang tidak saat itu, saudara, langsung bekerja. Tidak saat esoknya langsung banyak, tidak. Tapi ada waktu Tuhan supaya kita benar-benar murni, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh, itu terjadi dalam hidup kita. Namanya iman bertumbuh, pasti harus ada proses. Sampai hari ini beliau mengatakan, kalau untuk pekerjaan Tuhan, apapun itu, saya tidak mau hitung-hitungan, karena saya tahu semuanya berasal dari Tuhan. Dan luar biasa, memang dari beberapa acara demi acara, ada kegiatan bakti sosial dari beberapa gereja, bukan hanya di mana dia berjemaat, dia tetap membantu, dia tetap ikut sama. Dan semakin hari dia melihat tangan Tuhan itu luar biasa. Mungkin ini adalah yang membuat saya luar biasa. Nah, disinilah dikatakan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin bagi beliau dalam usahanya dia mengalami tangan Tuhan luar biasa. Tetapi saya percaya dalam kehidupan kita, saudara, saya secara pribadi, kita akan memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan dengan cara yang berbeda. Pasti itu, saudara. Entah dengan cara kita masalah demi masalah, entah dengan cara kita mengalami sakit, tapi yang jelas kuasa Tuhan itu selalu bekerja saat kita mau tekun, mau berusaha, tetap teguh, kuatkan hati, melakukan firman. Saya melihat, saudara, dia mengatakan tidak mudah untuk saya mengambil keputusan ini, tidak mudah. Saat saya mengatakan lebih baik kalau Bapak syarat seperti itu, nggak apa-apa, Bapak nggak usah pesan di saya. Hati secara manusianya sedih, aduh, peluang ini 1000 pesanan itu nominalnya pun tidak sedikit, tapi dia percaya ada Tuhan yang melihara. Nah, mari saudara, rancangan yang tidak pernah gagal, rancangan Tuhan itu pasti tergenapi. Bagaimana kita mau melakukan dengan segenapnya? Nah, kita kembali lagi pada murid-muridnya itu. Kalau kita dapat melihat bagaimana sikap daripada murid-murid saat mereka mengalami kehilangan arah, karena Yesus yang biasanya bersama murid-muridnya kemana-mana mereka selalu bersama. Saat ada mujizat mereka melihat, mereka merasakan, tetapi di saat itu mereka tidak melihat Yesus lagi. Maka dari itu, saudara, mereka kembali lagi pada pekerjaannya, yaitu nelayan, menangkap ikan. Padahal pesan pertama, saudara, engkau akan menjadi penjala. Tetapi karena kehilangan arah, karena ada
keputusan yang salah dalam hidup murid-muridnya. Yesus datang dengan apa, saudara? Sajian tadi, apa yang saudara dipersiapkan? Ikan dan roti. Sudah disediakan alat luar biasa, Tuhan. Tuhan menegur bukan dengan kekerasan, tetapi Tuhan menegur dengan belas kasih. Tuhan menegur untuk mereka kembali lagi melayani. Mereka melihat ada rancangan Tuhan yang harus tergenapi dalam kehidupan murid-murid. Dan begitu juga hari ini. Mari saat kita membaca firman Tuhan, jangan kecil hati. Jangan kita merasa mungkin saat ini kita mengalami banyak masalah yang kita gak kuat. Menghadapi masalah itu kita gak kuat. Mungkin kita menghadapi sakit yang saat ini kita derita, kita gak kuat karena sudah terlalu lama. Tetapi marilah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang terindah buat kehidupan. Kuncinya adalah, saudara, mari kita melakukan firman. Datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan memberikan lutut untuk kita datang di dalam hadirat Tuhan, untuk kita berlutut di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberikan air mata supaya kita mampu bercerita kepada Tuhan. Tuhan, inilah yang aku sedang hadapi. Tolong Tuhan. Karena Tuhan mampu menampung air mata kita di dalam kehidupannya, di dalam hadiratnya. Mari saudara, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi pokok-pokok doa kita, jangan pernah kita berhenti untuk datang taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita membuka di dalam Yohanes 20 pasal 20 ayat 20. Situ saya menuliskan bagaimana tubuh Yesus setelah kebangkitan. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 20. Lalu akan dilanjutkan ayat 26 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 20. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kita melanjutkan ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 27, dan kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Mari kita baca bersama-sama, saudara, yang terakhir kalimatnya 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas adalah sebuah gambaran dalam kehidupan. Ada beberapa atau mungkin sebagian besar kita percaya kepada Yesus, tapi kalau tidak melihat buktinya masih belum percaya. Kalau tidak melihat buktinya, imannya masih kerdil. Ini adalah sebuah mengingatkan, firman yang mengingatkan kehidupan kita semua. Mari kita melakukan firman Tuhan, jangan berdasarkan bukti dulu, tetapi mari kita melakukan firman Tuhan karena kita iman yang berbukti. Amin, saudara. Jangan kita, Tuhan buktinya dulu Tuhan, baru mau melakukan. Kalau iman kita siap melihat buktinya, nggak apa-apa, saudara. Kalau iman kita tidak siap, ada dua pilihan. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara, menantang Tuhan. Aku mau percaya kepada Tuhan, tapi buktinya dulu. Gitu ya. Nanti Tuhan kasih buktinya, mulutnya nggak bisa nutup lagi. Ya. Hanya maaf. Karena sudah terheran-heran karena karya tangan Tuhan itu luar biasa.
Maka dari firman Tuhan mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat tetapi percaya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Mari kita jangan menjadi Thomas, melihat bukti baru percaya, melihat bukti baru iman kita semakin berkembang. Tapi mari, firman Tuhan sudah mengarahkan kehidupan kita, mengingatkan, jadilah pelaku firman, maka kuasa Tuhan itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Belas kasihan itu daripada Tuhan sangat besar. Dan kita lihat murid-murid Tuhan tidak meninggalkan. Di saat murid-muridnya bingung, Tuhan tidak meninggalkan. Tetap Tuhan menyertai mereka. Tetap Tuhan menyadarkan kembali, dan menyadarkan. Romantis banget ya saudara ya, Tuhan kita ya, untuk menyadarkan murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang menyiapkan api, roti, dan ikan. Bukan murid, tetapi Yesus sendiri yang menyediakan. Luar biasa. Kehidupan kita pun saudara, harus kita memberikan yang terbaik. Jangan kita hanya mau, atau istilah kata gila hormat. Jangan. Marilah kita menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam jiwa. Jangan kita mau dihormati, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang harus kita datang dengan penuh hormat di dalam Dia. Kalau kehidupan kita, gak usah kita mencari hormat atau dihormati orang lain. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan yang bekerja. Karena firman Tuhan sudah berkata, jangan kita meninggikan diri, karena Tuhan yang mampu merendahkan. Tetapi kalau kita yang merendahkan diri, maka Tuhan yang meninggikan. Amin saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Kuasa apapun, kuasa kegelapan pun tidak dapat menutup. Maka dari itu firman Tuhan itu sangat luar biasa, mengingatkan kehidupan kita. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, berikan yang terbaik. Jangan menunggu bukti dulu, tapi lakukan itu. Lalu yang berikutnya ya saudara, murid-murid yang kehilangan arah. Kalau kita dapat melihat bahwa Danau Galilea menjadi tempat awal perkenalan yang tadi saya sudah sampaikan. Siapakah diri pada Yesus? Mujizat yang terjadi pun di awal sama dengan yang terjadi yang saat ini kita baca di dalam Yohanes pasal 21. Tebarkan jalamu. Sama juga di mana mereka seharian tidak mendapat ikan, tetapi saat Yesus mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Danau Galilea pun kita dapat melihat di mana bukit Yesus khotbah. Danau Galilea menjadi saksi memberikan makan 5.000 orang. Danau Galilea menjadi bukti Yesus meredakan angin. Danau Galilea menjadi bukti saat Yesus berjalan di atas air. Ada sesuatu karya yang besar di dalam Danau Galilea. Dan sampai hari ini Danau Galilea menjadi sumber air pertama di dalam daerah Palestina. Sampai hari ini Danau Galilea adalah sumber air yang sangat besar. Terus kalau kita mungkin melihat atau mendengar orang-orang yang sudah pernah ke Israel, Danau Galilea menjadi sumber utama air yang bersih, di mana Yesus ada. Di situ pun banyak mujizat terjadi. Terus mari jangan kita pernah menanggung ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan jangan hanya sekedar aku yang penting diselamatkan. Kita ini adalah kitab terbuka. Kita adalah Injil yang berjalan. Maka dari itu dalam hidup kita mari lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita banyak alasan untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu sudah sangat kita lihat dicambuk. Itu bukan sakitnya sedikit, sakitnya luar biasa. Sampai tercabik dagingnya. Itu luar biasa. Kita aja kalau keinjak paku, saudara,
sakit, baru paku payung gitu, belum paku yang panjang, sakit luar biasa. Jadi kalau kadang-kadang kita mencari alasan untuk kita datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mari ubah sikap seperti itu. Mari kita datang lebih sungguh-sungguh. Saya percaya bahwa saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saya percaya, saya juga merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya melihat bedanya jauh luar biasa. Saat kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saat kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala, sangat jauh berbeda. Bukan kita susah payah, tapi kita melihat ada tangan Tuhan yang sama. Amin. Kenapa saya mengatakan seperti itu, saudara? Firman Tuhan sudah berkata, susah payah tidak akan menambah. Susah payah yang kita ini tidak akan menambahinya. Yang membuat kita melihat, gak nyangka ya kok cepet ya. Karena kita melakukan firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Karena kita mendahulukan Tuhan lebih dari segala. Kita gak susah payah. Gak susah payah, kadang-kadang kita, aduh, gimana caranya ya? Gimana caranya? Hikmat manusia kita yang berbeda. Tapi kalau kita mengikut sertakan Tuhan, berbeda. Kita memang mungkin mengalami payah, namanya kerja pasti payah, gak ada yang gak payah. Tapi pikiran itu ringan, sangat berbeda ya saudara. Kalau kita bekerja, pikiran berat, ya, tenaga capek, bagaimana saudara? Depresi. Banyak pikiran, kerjaan berat, depresi. Artinya apa? Yang pertama-tama pasti kita demam. Kalau udah demam berarti terlalu payah. Secara pikiran kita payah, secara badan kita pun payah. Kalau kita mau istirahat, kadang kita mikir apa? Aduh, besok gimana? Padahal kalau kita bawa segalanya di dalam Tuhan, kita memang payah, namanya orang kerja ya. Tapi secara pikiran kita tenang. Karena apa? Hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita pun tenang. Itu pasti. Karena firman Tuhan sudah berkata, semuanya terpancar dari hati. Semuanya itu terpancar dari hati. Kalau hati kita galau, muka kita gak mungkin berseri-seri, gak mungkin bercahaya, itu pasti. Walaupun kulit kita seperti saya nih ya, sawo matang, kalau kita banyak masalah, muka kita tidak akan berseri. Tapi kalau kita walaupun kulit sawo matang, tapi kita menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan, berat, tapi kita akan muka-muka kita berseri. Pasti. Kuncinya firman Tuhan sudah jelas. Awet muda itu kalau kita melakukan firman Tuhan. Amin. Awet muda. Karena apa? Ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara. Kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal 21. Luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu melihat bagaimana umatnya melakukan segalanya dengan bersungguh. Di sini saya juga menulis hikmat Tuhan yang memimpin hikmat manusia. Karena Tuhan melihat dan menilai memberi upah kepada pribadi yang melakukan atau mengerjakan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap hati. Karena akan berbeda ya saudara. Karya yang dihasilkan kalau tidak dengan segenap hati tidak akan baik. Sebuah karya yang dihasilkan kalau tidak segenap jiwa dalam mengerjakan tidak akan baik. Sebuah karya yang dihasilkan kalau tidak segenap akal budi tidak akan baik. Jadi maka dari itu jangan kita hikmat manusia kita mengalahkan hikmat Tuhan. Tapi mari kita tunduk lagi di dalam firman Tuhan. Hikmat Tuhan yang memimpin hikmat manusia. Amin saudara. Boleh kita pintar, boleh kita sudah melalang buana melakukan pekerjaan apapun dan kita sukses. Tapi kita ingat ada Tuhan yang berperan dalam kehidupan kita. Ya, seperti Raja Daud ya, saat melawan Goliat, saat melemparkan batunya, siapa yang menunjukkan yang pas di jidatnya? Siapa?
kuasa Tuhan. Dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Raja Daud, apa yang Tuhan berikan? Kemenangan. Tapi saat Raja Daud melakukan kesalahan, Raja Daud tidak jauh dari Tuhan. Tetapi Raja Daud semakin hari mengaku di hadapan Tuhan dan menerima apa yang sudah dia sampai Tuhan memanggil. Saudara, mari dalam setiap kehidupan kita ada keputusan yang salah yang kita ambil, tapi kita jangan bersedih hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberikan kekuatan. Apa yang kita kerjakan, Tuhan ini. Maka dari itu hikmat Tuhan selalu memimpin hikmat manusia. Mulailah dari malam hari ini, jangan kita mengandalkan hikmat manusia kita. Oh, aku punya teman yang banyak, aku punya teman-teman lingkungan yang hebat-hebat, aku pasti sukses. Tidak percaya. Yang membuat hidup kita menjadi luar biasa karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Hal mengampuni itu luar biasa, saudara. Firman Tuhan, mengapa dikatakan mengampuni? Kalau engkau melakukan segala sesuatu tetapi di dalam hidupmu tidak ada kasih, maka semuanya akan Hal mengampuni itu luar biasa. Hal mengampuni itu bukan berarti kita mungkin ada masalah dengan si A lalu kita mengatakan, Tuhan, malam hari mungkin kita masuk kamar lalu kita berdoa, Tuhan, aku mengampuni si A. Tapi saat kita bertemu masih gak nyapa, gak memberikan senyum, gak memberikan jabat tangan, berarti kita belum mengampuni. Hal mengampuni itu melatih kehidupan kita untuk tunduk bahwa Tuhan sudah mengampuni hidup kita. Amin, saudara. Yang dikatakan orang-orang sekarang netizen, ya, lebih kejam perkataan orang netizen. Perlakuan dari ibu tiri masih lebih kejam perlakuan daripada netizen. Kata kalimat kerennya sekarang. Maka dari itu kita pun dalam hal mengampuni, jangan kita menjadi Tuhan. Kita harus sadar kenapa kita harus mengampuni kesalahan orang lain, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada masalah, dimulailah dalam Tuhan. Kalau ada sedikit perselisihan, jangan kita menjadi diam-diam. Harus berkatakan, aku mengampuni. Harus kita. Gak enak, saudara, di dalam satu rumah diam saja. Saya sudah mengalami. Padahal usia pernikahan saya masih baru, tapi nggak nyaman kalau nggak ngomong, ya nggak mungkin saudara ya tidur saya di kamar ini, satunya saya di kamar itu. Gimana dalam satu kamar nggak ngomong-ngomongan, ya kan? Tapi memang luar biasa hal mengampuni itu luar biasa. Apalagi kita berhubungan dengan orang lain. Mari saudara. Kalau ada kesalahan orang lain, ampuni. Tetap kita harus menyapa. Berikan pengampunan yang seutuhnya seperti Kristus. Lagu sudah kita bawa, aku mau seperti Yesus. Berarti kalau kita mau seperti Kristus, mau kita menyalibkan kedagingan kita. Kadang-kadang kita yang gak mau nyapa dengan orang yang sudah berbuat kesalahan sama kita, karena apa, saudara? Karena apa? Egois kita. Karena kita mikir apa? Hikmat manusia kita ingin ngomong gini, aku nanti kalau nyapa dia, kepalanya besar. Dikiranya aku baik. Nanti kalau aku nyapa sama dia, oh nanti dikiranya aku yang salah. Ya. Karena hikmat manusia kita berkata seperti itu. Makanya kita tidak mengampuni seutuhnya. Tapi malam hari ini Tuhan sudah memberikan pesan buat kehidupan kita. Tuhan mengampuni murid-muridnya. Saat murid-muridnya sudah kehilangan arah, mau kemana lagi Tuhan Yesus gak ada, ayo kita nelayan lagi, gitu ya. Tapi Tuhan mengampuni. Apa yang Tuhan berikan, saudara? Di pinggir danau Tiberias itu, Tuhan sudah menyediakan ikan, roti dan panggangan. Loh, mana-mana apa ikan yang kamu dapat, sini, bawa sini. Luar biasa Tuhan, itu mengampuni. Karena Tuhan. Begitu juga kehidupan kita. Mari doa Bapa kami
Apa yang di surga terjadi di dalam bumi. Bagaimana? Hal mengampuni. Kalau hal mengampuni itu terjadi, kita mampu bisa melakukan apa yang ada di kerajaan surga terjadi di bumi. Amin, saudara. Rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera berarti nggak ada marah-marahan. Betul, saudara ya? Namanya damai sejahtera, walaupun orang melakukan apapun, tetap kita memberikan pengampunan. Jangan kita mikir, oh nanti dia kalau disapa nanti kepalanya besar. Enggak, kepalanya tetap kok segitu, ya. Kadang kita kan suka melebih-lebihkan, ya. Nanti kepalanya besar, kiranya aku yang salah. Firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan di pihak kita. Amin. Pokok kehidupan, jangan hidup dalam keputusasaan dan hidup dalam puas diri. Apa artinya, saudara? Murid-murid Yesus sudah mengalami keputusasaan, dan kita dapat melihat. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 13 untuk mewakili kita jangan hidup dalam puas diri. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Kalau keputusasaan sudah kita mengerti di dalam Yohanes pasal 21, tapi untuk penjelasan di dalam jangan hidup dalam puas diri kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya, apa saudara? Sebagai pengikut. Kalau kita tidak puas diri, kita tidak gampang puas diri. Artinya apa? Kita selalu menjadi kitab kehidupan. Apapun tantangan hidupnya, kita tetap melakukan firman Tuhan. Kita ini kitab terbuka, kitab kehidupan. Kita membawa kehidupan Kristus terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya kita baca di dalam ayat 32 sampai 37, tetap di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Tapi kita akan membaca ayat 32 sampai 37. Perikopnya adalah cara hidup jemaat. Ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ayat 35, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kalau kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 34, kita dapat melihat kecaplah dan lihatlah. Di dalam pasal 34 itu pun Mazmur itu mengajak kehidupan kita. Raja Daud yang sudah menjadi saksi hidup bahwa kita harus hidup di dalam hal Tuhan. Karena firman Tuhan dan Raja Daud sudah merasakan kuasa daripada firman Tuhan.
saat hidup di dalam hal yang benar, saat hidup di dalam hal yang benar, maka hidup kita tidak akan benar. Mazmur pasal 34 itu sudah menyatakan, karena Raja Daud sudah mengalami bersama kuasa Tuhan dan firman Tuhan yang bercerita. Maka dari itu malam hari ini saudara, mari kita kerjakan firman Tuhan. Percaya, jangan kita terlalu ragu dan khawatir. Jangan bimbang, karena kita punya Tuhan Allah yang hidup. Mari kita lakukan firman Tuhan, perbaiki karakter kita. Ada sebuah sharing juga saudara yang saya dapat kemarin ya saudara. Kadang begini, hamba Tuhan senior ini cerita, kadang repot ya jadi pemimpin. Kenapa Pak? Aku bilang, kita lagi kumpul 6 orang gitu. Repot. Ada orang datang, doakan ya Pak supaya anak saya dapat jodoh, ya, supaya dapat istri yang baik. Siapa yang tidak mau ya saudara dapat istri yang baik, dapat suami yang baik. Lalu pemimpin ini mengatakan, iya, kalau kita doa saja itu bisa, tapi harus disertai dengan perubahan karakter. Kita harus tegas. Jangan kita hanya mendoakan supaya dapat istri yang baik, tapi harus juga berikan pesan, berubahlah karakternya untuk menjadi yang baik sebagai pemimpin. Itu berlaku untuk siapapun juga. Pemimpin senior ini mengatakan, kita sebagai pemimpin harus memberikan pesan. Jangan kita asal mendoakan. Karena apa? Kalau kita mendoakan tapi tidak manjur, nanti yang disalahkan adalah hamba Tuhannya nggak diurapi. Didoakan tidak terjawab, padahal yang tidak menjadi jawaban karena tidak ada perubahan di dalam. Saya sampai mikir, kok bisa gitu Pak? Iya. Kamu mau doa mati-matian adalah doa pasti yang terbaik. Tuhan berkati orang ini, Tuhan berikan istri yang baik. Tapi kalau karakter dari anaknya yang laki-laki tidak mau berubah, artinya saudara, kalau untuk menjadi pemimpin keluarga atau mungkin dari seorang wanita harus siap karakter. Karakternya apa? Harus siap untuk masuk di dalam rumah, dipersiapkan dulu. Maka dari itu ada pranikah, ada pengenalan sebelum masuk di dalam pernikahan. Itu Pak. Kalau kita hanya doa, pasti doa yang terbaik. Tapi kalau doa itu tidak manjur, disalahkan, tidak menjadi jawaban bagi keluarganya, siapa yang disalahkan? Iya juga. Bapak sebagai junior harus kita punya tindakan, harus tegas, kasih tahu. Kalau kita doakan pasti yang terbaik. Namanya orang berdoa pasti mendoakan pasti yang terbaik, kata-katanya yang terbaik, tapi pesannya harus disampaikan. Persiapkan untuk menjadi yang terbaik. Kenapa begitu? Kalau anaknya tidak berubah dalam karakternya, kasihan istrinya baik, kasihan dong. Masa dalam hidup rumah tangga bikin stres anaknya? Itu loh Pak penjelasan saya. Iya. Bapak kan masih belum untuk sudah berapa kali pemberkatan baru 1 kali Pak? Ya masih 1 kali, masih banyak nanti berbagi. Kasih pesan. Kita jangan asal mendoakan saja, tapi kasih pesan, karena pesan itu penting. Saya sudah berkali-kali Pak, saya doakan pas sudah tidak terjawab, saya disalahkan. Apa yang bilang? Hamba Tuhannya nggak diurapi, nggak dipakai Tuhan. Karena apa? Nggak terjawab buat anak saya. Tuhan, kita sudah berdoa, malah dibilang seperti itu. Padahal sebenarnya kuasa Tuhan itu bekerja seimbang, iman dan jadi situ. Pesan buat saya. Saya di sana tidak berkecil hati. Saya ketemu dengan senior-senior yang saya teman dekat, apalagi pembina saya
dari GBI Bangkalan, Pak Paul, ya saya mendekat, ya di mana beliau cerita apa, ya saya mendengarkan, saya meresponi. Saya nggak ngerti, saya tanya. Terus beliau juga menceritakan adiknya Yosia Abisaputra yang punya NBC, dari mana gereja yang kecil saat ini gereja yang sudah luar biasa. Dia mengatakan semuanya pengorbanan dari dalam. Dari dalam dia mau berkorban. Pemimpin pun mau bekerja sama dengan jemaat, jemaat mau bekerja sama dengan pemimpin. Semuanya akan berkembang dalam luar biasa. Saya mendapat pesan yang banyak di tengah-tengah pertemuan ini. Jadi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, jangan berkecil hati. Tanamkanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Karena apa saudara? Perjalanan kita ini masih panjang. Mari kita menjadi kitab terbuka. Mari kita persiapkan diri kita. Kita menjadi pria, persiapkan menjadi pria yang baik, pria yang mau turut dengan firman Tuhan. Kita menjadi wanita yang baik, yang turut dengan firman Tuhan. Karena hidup ini adalah hidup yang mempunyai tujuan. Hidup kita sudah ada tujuan pasti, saudara. Kehidupan kita. Tadi kita udah baca kisah para Rasul 4. Di bawah kolong langit ini hanya nama Yesus yang membawa keselamatan dalam hidup. Mari saudara, semakin hari kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan pernah kecil hati. Ada tantangan yang lebih besar, jangan pernah kecil hati. Pandanglah pertolongan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Amin, saudara. Ya, perkatakan dalam hati kita. Kalau ada kita ketemu masalah, kita ketemu mungkin berbagai masalah di Tuhan, apa yang terjadi? Mari kita katakan, rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup. Ingat itu, saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu memimpin kita untuk menjadi pelaku-pelaku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Kami belajar firman-Mu Tuhan, kami membaca firman-Mu. Karena kehidupan kami seperti perumpamaan yang Kau sampaikan di dalam firman-Mu. Kami adalah 5 gadis yang bijak. Hidup kami harus menjadi pribadi yang bijak dalam setiap apapun yang kami perkatakan, dalam setiap apapun yang kami pikirkan, dalam setiap apapun yang menjadi perilaku hidup kami. Hidup kami harus menjadi pribadi yang bijak seperti Engkau Yesus. Engkau sudah memberikan teladan buat kehidupan kami semua. Dan firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ada sebuah pesan yang kami pegang, Tuhan, bahwa kehidupan kami Engkau ingatkan supaya kehidupan kami tidak menjadi seperti Thomas yang menunggu bukti dulu baru percaya. Tetapi biarlah malam hari ini, Tuhan, iman kami semakin hari, iman semakin bertumbuh, iman yang mau berjuang dan melihat waktu Tuhan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau selalu melihat keinginan hidup kami untuk kami memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami terima, segala sesuatu yang sudah kami nikmati, itu yang membuka mulut kami untuk mengucapkan syukur, untuk kami semakin memuliakan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami tidak akan hidup di dalam keputusasaan. Kami tidak akan hidup di dalam puas diri, karena kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah menembus dosa manusia, yang sudah memberikan jaminan pasti kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami sangat mengucapkan syukur. Urapi kami Tuhan, jamah hidup kami, supaya hari demi hari ke depan hidup kami tetap di dalam kebenaran firman-Mu, supaya hari demi hari yang ke depan hidup kami semakin mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak. Kita akan berikan persembahan. Selamat kita bersama persembahan yang terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh sadar setiap apa yang kami peroleh, setiap apa yang kami dapatkan, itu semua bukan karena hasil jerih payah kami, tapi itu semua karena berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Apa yang kami beri tidak sebanding dengan apa yang Tuhan beri bagi kami, tapi kami mau memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, bukan karena perasaan Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan dapat membantu pekerjaan Tuhan di tanah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita dan sambil persembahan dijalankan kita bersama-sama menyanyikan pujian Ku Berbahagia yang Indah.
5 sore kita melaksanakan ibadah umum di Gereja Bethel Indonesia House of Faith nomor 18. Demikian berita gereja hari ini. Mari kita kerjakan setiap pelayanan kita dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Sebab satu kali kelak akhir zaman gereja ini penuh dengan apa itu? Yang ngomong tahu apa namanya? Nah itu nggak ada yang ngomong. Semua orang cari firman Tuhan, pergi ke gunung nggak ada. Pak Silvanus sudah mati, saya mati, nggak ada pendeta. Tapi akhir hari sekarang kita bersyukur masih ada yang mau baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jadi biarlah waktu itu kita gunakan sungguh-sungguh. Ya, di kota besar tidak bertatap muka, tetapi itu urusannya pemerintah. Tetapi kita masih bertatap muka untuk mendengarkan firman Tuhan. Enak natap muka daripada dengar TV. Amin, saudara. Jadi usaha kita untuk kita biar membantu dan lain sebagainya. Yang penting hati kita sama Tuhan. Amin, saudara. Nah, terima kasih. Untuk itu saya sedikit memberi berita gereja untuk yang sakit. Jangan kita putus asa, terus kita berdoa ya, saudara-saudara. Untuk Bu Meli, ya saudara. Juga untuk anak Vicky, juga untuk Bapak Rasid dan lain-lain. Juga beli yang mungkin yang masih belum sampai kepada kita sekalian. Biar kita terus berdoa berkesehatan mereka. Sebab kesehatan itu terutama sehingga kita tidak terputus, tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti. Amin, saudara. Maka diberkatilah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, selanjutnya saudara, saya memberikan waktu juga bagi saudara persembahan. Saya sudah putuskan persembahan pertama, persembahan minggu pertama 3 kali ya saudara, maksudnya 3 kali. Yang satu untuk pembangunan, yang kedua minggu ketiga ini untuk sosial saudara ya, yang sakit dan lain-lain dan lain-lain. Saudara, kan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan satu pujian tadi lagi ada benar. Kita akan berdoa. Ya, oke, saya nggak tahu berdoa. Mari, Desi, ya.
berkat dan belas kasihan Allah turun dalam kehidupan kita. Kita angkat tangan kita lebih tinggi dari tempatnya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah. Yesus, Allah yang kami sembah adalah Allah Jehovah, Allah yang menyembuhkan. Amin. Katakan, kami percaya, kami yakin Tuhan, kami tidak pernah putus kepada Engkau, putus-putusnya untuk berdoa buat bumi ini di dalam nama Yesus. Bangkitkan imannya Tuhan. Kematianmu dinyatakan, kuasa kematianmu dinyatakan dalam kehidupannya Bapa. Dan ampuni Tuhan segala kekurangannya di hadapan-Mu Bapa. Dan hanya kami mau belas kasihan-Mu turun buat Bu Meli, buat anak Niki, juga Bapak Rasid dan Tuhan Pipi, memberikan kesabaran di dalam segala percobaan ini ya Bapak. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, orang yang percaya dan mengasihi. Dan selanjutnya kami mohon Tuhan berkat Allah turun di dalam kehidupan kami, diberkati Engkau di kota, katakan diberkati kesehatanmu, diberkati buah kandung, diberkati usaha pekerjaanmu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan diberkati studimu, diberkati suami dan istrimu, diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada, diberkati ketika kau keluar, diberkati ketika kau masuk, apapun yang kami tumpangi Bapak, baik naik kendaraan, berdukir, ke tambah, ke lekuk dan lain sebagainya, semuanya di kota maupun Engkau jaga dan Engkau pimpin kami. Terlebih ke setiap harian kami melakukan mencari nafkah Tuhan, Engkau menjaga dan memimpin sidang jemaat-Mu, baik dari sekolah minggu sampai kepada yang dewasa sampai kepada Hamba-Mu juga berdoa Tuhan ke seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir pada malam hari ini, yang mengikuti Tuhan Yesus kebaktian secara online Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk itu Tuhan. Kami berdoa ini, agar kehendak-Mu dikenal dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami, supaya mau tidak mau tetap Engkau memberikan kekuatan Roh Kudus untuk kami menjadi teladan dan saksi-Mu selama kami hidup di dalam dunia ini. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Katakan amin. Kita angkat satu pujian, doa Yahweh juga doa saudara.